Ya, taruhlah Anas memang menjadi korban permainan politik yang merupakan gabungan antara hukum dan kekuasaan pada masa SBY. Namun tidak lantas bisa ditafsirkan ia akan menempuh cara-cara balas dendam yang terlalu vulgar dengan berkongsi bersama Demokrat versi Deli Serdang pimpinan Muldoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bebasnya ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dari Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat pada hari Selasa 11 April 2023 tampaknya membuat atmosfer politik di negeri ini menghangat. Banyak pengamat menyebut Demokrat versi keluarga Cikias yang dikomandani putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sedang panas dingin. Pasalnya, Anas dinilai telah menjadi korban permainan politik yang diduga dimainkan keluarga Cikias. Hingga akhirnya ex-ketua umum PBHMI itu harus mendekam di penjara selama 8 tahun terkait kasus gratifikasi megaproyek Hambalang. Selepas keluar dari balik jeruji besi, Anas disebut-sebut bakal mengungkap fakta-fakta permainan politik dan siasat jahat yang telah membuat karir politiknya bagaikan bunga yang layu sebelum berkembang. Dalam waktu yang bersamaan, Demokrat versi Deli Serdang yang dikomandani Kepala Staf Presiden alias KSP Muldoko dikabarkan juga tengah berikhtiar untuk mengajukan peninjauan kembali alias PK ke Mahkamah Agung terkait sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Nah, dalam situasi seperti itu ada yang berspekulasi seandainya Muldoko dan Anas Urbaningrum berkongsi, bukan tidak mungkin akan menjadi sebuah senyawa kekuatan yang mampu membuat Demokrat versi Cikias masuk angin. Benarkah demikian? Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang saya hormati, terkait dengan munculnya spekulasi tersebut, CEO dan founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwicaniago menganalisis bahwa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum memang berpeluang untuk berkongsi dengan Muldoko untuk menggoyang kepengurusan Partai Demokrat versi Cikias. Hanya saja, Pangi pesimistis upaya Anas untuk merongrong Demokrat lewat isu Hambalang bakal berdampak besar. Sebab menurutnya era kepemimpinan SBY sudah berakhir. Anas disebut Pangi sebaiknya menggunakan cara lain kalau ingin melawan SBY. Anas bisa melakukan apapun tergantung garis perjuangan beliau sebagai aktivis yang beliau bilang perjuangan terhadap keadilan. Namun bagi saya Hambalang dan SBY sudah closing, nggak ngefek lagi. Anas berpikir pada yang lebih besar lagi termasuk bergabung dengan Muldoko, ya mungkin saja kalau demikian beliau mau. Kata Pangi seperti dilansir republika.co.id 12 April 2023. Menurut Pangi, kalaupun Anas dan Muldoko resmi berkongsi maka akan terjadi debat panas. Pasalnya, ia meragukan upaya Muldoko merebut Demokrat sejalan dengan prinsip Anas dalam berpolitik. Pangi juga sempat merespon pidato Anas saat keluar dari penjara yang sempat melontarkan sindiran mengenai adanya pihak yang menggunakan pihak lain untuk menggebuk atau nabok nyilih tangan yang diduga ditujukan kepada SBY yang menggunakan KPK untuk memenjarakan dirinya.
Ya, taruhlah Anas memang menjadi korban permainan politik yang merupakan gabungan antara hukum dan kekuasaan pada masa SBY. Namun tidak lantas bisa ditafsirkan ia akan menempuh cara-cara balas dendam yang terlalu vulgar dengan berkongsi bersama Demokrat versi Deli Serdang pimpinan Muldoko. Pola semacam itu tentu akan dengan mudah dibaca sebagai siasat politik murahan dan tak bernilai. Anas dinilai akan menggunakan siasat lain yang lebih halus seperti filsafat Jawa, kena iwae nanging orang nganti butek banyune, kena ikannya tetapi tidak sampai membuat air mengeruh. Upaya untuk membuka fakta permainan politik yang menggabungkan antara hukum dan kekuasaan hingga Anas menjadi korban tentu menjadi salah satu agenda besar buat dirinya. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan juga sebagai bagian dari pendidikan politik, sebagaimana tagline perjuangan keadilan yang sempat ia gelontorkan ke ruang publik selepas ia keluar dari lapas Sukamiskin. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah keluarga Cikeas akan membiarkan Anas dan Muldoko mengusik ketenangan mereka yang sudah berada di zona nyaman dengan menguasai rumah besar Partai Demokrat? Oh, tentu saja tidak. Sebagai tokoh politik yang syarat pengalaman, tentu SBY tahu persis bagaimana membangun siasat politik dengan memainkan pion-pion politiknya untuk bikin gempar di jagat politik tanah air. Kalau perlu siasat politik playing victim kembali dimainkan untuk menyelamatkan Partai Demokrat yang sudah menjadi rumah besar dan dinasti politiknya. Kita tunggu saja. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.